Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Pertama-tama yang terhormat yaitu kepada Ibu Lia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, dan untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 HK21C yaitu akan mempresentasikan materi tentang jaminan fidusia, yang dimana ini adalah hasil dari kerja kelompok kami. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Pengertian jaminan fidusia. Istilah jaminan berasal dari kata jamin, yang berarti tanggung. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum. Sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan khusus. Jaminan khusus biasa disebut dengan jaminan kebendaan. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fides, yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaannya. Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu yang pertama ada sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan. Yang kedua ada kebendaan bergerak sebagai objeknya. Yang ketiga, kebendaan tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keempat, kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksud sebagai agunan. Yang kelima, untuk pelunasan suatu utang tertentu. Yang keenam, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada menerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari definisi di atas, berarti fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Lalu selanjutnya ada objek jaminan fidusia. Sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin, dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 Ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Lalu kemudian ada subjek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian atau akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang, perorangan, atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat dari bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut. Sedangkan penerima fidusia adalah orang, perorangan, atau koperasi sebagai pihak mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi di sini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha di bidang pinjam-meminjam uang seperti perbankan. Berikut ini hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima fidusia. Yang pertama ada hak pemberi fidusia, yaitu menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan. Yang kedua menerima sisa hasil penjualan benda fidusia. Yang ketiga ada menerima kembali hak milik atas benda fidusia jika telah melunasi utangnya. Lalu yang ke B ada kewajiban pemberi fidusia.
Kewajiban pemberi fidusia ada 3. Yang pertama itu menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya. Yang kedua, melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia. Dan yang terakhir, melunasi hutangnya. Yang selanjutnya yaitu hak penerima fidusia. Yang pertama, mengawasi dan mengontrol benda fidusia. Yang kedua, menjual benda fidusia jika debitur cedera janji. Yang ketiga, mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia. Yang keempat, memindahkan benda fidusia jika benda fidusia tidak dirawat pemilik fidusia. Yang selanjutnya yaitu kewajiban penerima fidusia. Yang pertama, melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda fidusia secara pinjam pakai. Yang ketiga, menyerahkan kelebihannya kepada pemberi fidusia. Dan yang terakhir, menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur. Kemudian pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Terima kasih. Oke, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya itu dari pembahasan tersebut maka dapat menarik kesimpulan bahwasanya jaminan fidusia merupakan perjanjian turunan yang dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian utang piutang dalam perjanjian pokok. Peran perjanjian jaminan fidusia semakin berkembang dalam masyarakat, sering dengan perkembangan bidang hukum dan bisnis yang membutuhkan instrumen jaminan yang mampu memberi kepastian dari segi hukum dan bisnis. Fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dilakukan tanpa adanya penyerahan benda, constitutum processorium, kepada kreditur sebagai penerima fidusia, sehingga benda tetap berada dalam kekuasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Baik, itu saja materi yang dapat kami presentasikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kami kembalikan kepada Ibu dosen. Mungkin segitu saja dari kelompok 5HK21C, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.